Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wa ala amma ba'd. Alhamdulillah, uh, untuk hari ini kelas 1 itu jadwalnya pelajaran hadis. Jadi yang hadis kelas 1 itu masih sama Ustaz Azim. Selain mengajar Aisar, Ustaz juga mengajar hadis kelas 1. Dengan video ini Ustaz akan mengajarkan anak-anak sekalian cara membaca dan cara menghafal hadis. Anak-anak silahkan diambil buku hadisnya, buka hadis pertama seperti yang Ustaz buka. Itu ada di halaman 5, hadis pertama. Hadis pertama yaitu berjudul pentingnya niat ikhlas. Jadi judul hadis kita pentingnya niat ikhlas. Ustadz bacakan hadisnya, di anak-anak di rumah dihafalkan ya. Innamal a'malu binniyati. Innamal a'malu binniyati. Innamal a'malu binniyati. Di sini juga ada cara membacanya dalam bahasa Indonesia. Cara membaca innamal a'malu binniyati. Artinya sesungguhnya setiap amal itu tergantung dengan niatnya. Artinya sesungguhnya setiap amal itu tergantung dengan niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di sini ada berlatih menulis kosakata. Ini dilewatkan dulu. Kita langsung ke pelajaran yang bisa dipetik dari hadis ini. Yang pertama, pengertian niat adalah keinginan hati untuk melakukan suatu amal pekerjaan. Jadi, yang dimaksud dengan niat di sini adalah keinginan untuk melakukan amal atau pekerjaan. Yang kedua, niat terletak di dalam hati, bukan di lisan. Jadi niat ini letaknya di dalam hati, tidak diucapkan pakai mulut, tidak diucapkan, tapi hanya kita niatkan di dalam hati. Yang ketiga, dalam beramal, niat kita harus ikhlas karena Allah. Jadi ketika kita beramal mengerjakan sesuatu, entah itu sholat, entah itu baca Al-Quran, maka niat kita hanya ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjut ke halaman sebelahnya. 4. Niat ikhlas dalam beramal adalah syarat amal diterima Allah. Jadi Allah akan menerima amal kita jikalau niat kita ikhlas. Ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, niat yang tidak ikhlas akan membuat amal kita sia-sia. Jadi kalau anak-anak Ustaz mengerjakan sesuatu amalan, pekerjaan, niatnya bukan untuk Allah, maka bisa jadi amalan pekerjaan yang kita lakukan itu menjadi sia-sia. Yang keenam, contoh niat tidak ikhlas. Jadi contoh niat yang tidak ikhlas yang membuat amal kita sia-sia tadi, contohnya beramal dengan mengharapkan pujian orang lain. Ketika kita melakukan suatu pekerjaan, kita bukan mengharapkan pahala dari Allah, tapi pujian dari orang lain. Contohnya, kita berpuasa atau kita sholat, niatnya bukan untuk dapat pahala dari Allah, tapi malah untuk dipuji orang lain. Maka itu amalan kita, puasa kita, sholat kita yang tidak ikhlas untuk Allah itu bisa sia-sia atau tidak dapat
ganjaran pahala. Yang ketujuh, kita akan mendapat balasan dari amal yang kita kerjakan sesuai dengan niat. Ya. Kita akan mendapatkan balasan, entah itu di dunia ataupun pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi setiap pekerjaan niatkanlah dengan niat yang baik, ikhlas untuk Allah, bukan untuk pujian manusia.